Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh Soleha? Hari ini kita kembali berjumpa untuk belajar karakter. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kasih sayang dan kesetiaan. Bunda akan mengajak kalian semua mendengarkan kisah beberapa hewan yang setia pada tuannya. Disimak ya. Kisah pertama, Bunda akan menceritakan tentang seekor anjing yang tak diketahui namanya. Ini adalah kisah nyata ya. Dengan setia, anjing itu terus berada di sisi pemiliknya yang merupakan seorang tunawisma atau seseorang yang tidak punya tempat tinggal di daerahnya, yaitu di Brazil. Anjing tersebut terus berlari mengikuti ambulans yang membawa tuannya. Pria tunawisma ini rupanya mengidap epilepsi. Penyakit epilepsi itu artinya gangguan ketika aktivitas sel saraf di otak terganggu, yang menyebabkan kejang. Meski jalan menuju rumah sakit termasuk padat, anjing ini tidak menyerah dan terus berlari. Para tim penolong kemudian menyadari bahwa anjing ini tidak rela berpisah dengan tuannya dan memberikannya tumpangan hingga ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, anjing ini tetap berada di sisi tuannya dan tak beranjak sedikit pun. Melansir sumber dari Healthpad, anjing memang masuk ke dalam klasifikasi hewan sosial. Secara alamiah, anjing juga penuh akan kasih sayang. Jika kita sebagai tuannya memperlakukan anjing dengan baik, dia bisa membalasnya lebih dari itu. Mereka akan merasa sangat kehilangan kalau sampai kamu tinggalkan terlalu lama. Beberapa alasan ilmiah kenapa anjing setia terhadap tuannya diantaranya: 1. Punya tatapan cinta. Cobalah kalian sesekali menatap langsung mata anjing kesayangan kalian. Hanya dari tatapannya dia bisa memberikan kalian cinta yang sama. Yang kedua, sudah menjadi hewan setia manusia sejak 10 hingga 30 ribu tahun lalu. Mengutip salah satu sumber, anjing dan manusia sudah hidup berdampingan. Mereka lebih sering menemani manusia purba sebagai teman berburu. Yang ketiga, anjing bisa membedakan mana manusia yang egois dan murah hati. Selain punya sifat yang setia, anjing juga bisa membedakan manusia yang egois dan yang murah hati. Mereka punya pemahaman terhadap bagaimana manusia berperilaku. Jadi anjing itu lebih peka ya. Kemudian hal itu terlihat dari kebiasaan tuannya sehari-hari, dan anjing mampu mempelajari kebiasaan kita. Selain anjing, ada juga seekor kucing begitu setianya hingga setiap hari membawakan hadiah kecil ke makam majikannya yang sudah meninggal lebih dari setahun lalu. Dikisahkan di utara Italia ada seekor anjing yang mengunjungi makam majikannya yang meninggal 22 September tahun lalu pada usia 71 tahun. Tolda nama kucing itu, mengunjungi makam majikannya setiap hari dan membawakan berbagai macam hadiah kecil seperti daun-daunan, ranting kecil, gelas plastik, atau tisu toilet. Ada juga seekor singa, Zion namanya. Zion adalah singa yang lembut dan manis. Dikisahkan bahwa ada seorang pawang singa berusia 69 tahun yang mengabdikan diri di pedalaman Afrika. Selama 11 tahun terakhir, ia menjalani hidup yang luar biasa bersama Zion, singa Afrika yang telah ia jadikan keluarga. Sang pawang merawat dan membesarkan Zion sejak kecil. Ia tidak membesarkan Zion sebagai hewan peliharaan, namun sebagai sahabat. Zion dilahirkan oleh seekor singa bernama Simba. Khawatir ayahnya akan membunuh bayi singa itu, para petugas di penangkaran lantas memisahkan Zion dari induknya. Sejak itu, Zion berada di bawah pengasuhan sang pawang. Sejak itu, mereka tak pernah terpisahkan lagi. Menurut keterangan sang pawang, Zion tidak pernah menyerang manusia. Setelah kita mendengar kisah tadi, kita jadi tahu dan paham bahwa komunikasi hubungan yang lebih dekat
hewan atau binatang dengan manusia ternyata bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Hewan atau binatang hanya mempunyai naluri, tidak lebih dari itu. Pancaran cinta manusialah yang dapat menyentuh naluri binatang. Lalu binatang itu membalasnya dengan semacam cinta atau kesetiaan. Hewan atau binatang tidak memiliki akal yang dapat mengalkulasi atau menilai baik atau buruk sosok yang selama ini banyak memanfaatkan jasanya. Hewan saja yang tidak dikaruniai akal tahu berterima kasih kepada tuannya yang selama ini merawatnya dengan bersikap patuh dan sayang pada tuannya. Apalagi kita manusia yang dikaruniai akal sebagai pembeda dari makhluk lainnya. Kita yang dikaruniai akal pikiran sebagai alat untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Harusnya jauh lebih beradab, berbudi, dan berakhlakul karimah. Sayang terhadap sesama dan setia kepada Sang Pencipta sebagai zat yang mengurus kita sebagai hambanya. Yang harus kita lakukan yaitu adalah setia kepada Rob, yaitu dengan patuh menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita harus setia kepada manusia, bisa ditunjukkan bagaimana kepatuhan kita menuruti perkataan ayah bunda, mau mendengar nasihat orang tua, dan patuh ketika disuruh. Yang utama yaitu setia kepada Rob, yaitu dengan patuh menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah bentuk setia kita kepada Rob yang menciptakan dan mengurus kita. Nah, dari uraian yang Bunda sampaikan tentang kesetiaan barusan, Bunda mau tanya. Nomor 1, apa pendapat kalian mengenai kisah hewan yang setia tadi? Yang kedua, apa saja perbuatan setia atau sayang yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, menurut kalian, kepada siapakah hendaknya kita menunjukkan sikap setia atau sayang? Silahkan kalian tuliskan pendapat kalian ya. Oke, sekian dari Bunda. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.